Perkenalkan, nama saya Yulita Monati, NIM 19081040, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, mahasiswa Universitas Katolik de la Salle Manado. Ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai proposal. Proposal yaitu pengaruh pemberian penyuluhan verbal terhadap motivasi belajar. Nah, di sini saya ambil dari proposal materi itu saya ambil hakikat keterampilan pemberian penyuluhan verbal. Nah, di sini hakikatnya adalah manusia ingin selalu dihormati, dihargai, dan dipuji dengan kondisi yang ada. Jadi penghargaan, pengaruh motivasi orang yang diberikan penghargaan. Adanya perubahan dan pola pikir perilaku yang positif atau lebih baik. Jadi kita seperti manusia, kita harus berpikir yang positif, memberi hormat, memberi pujian, begitu contohnya sebagai manusia. Nah, kita akan lanjut dengan slide yang kedua. Yang kedua, hal-hal yang perlu dihindari pada keterampilan pemberian penyuluhan verbal. Pernyataan guru ke peserta didik. Hindari kata-kata negatif seperti bodoh, jawaban apakah itu jawaban benar atau salah. Salah tidak benar. Apabila peserta didik dilakukan kesalahan, guru sebaiknya memberikan kalimat. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, guru sebagai pemberian kalimat yang lebih harus lagi seperti jawaban yang kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi jawabannya dan ada yang bisa menyempurnakan jawabannya. Dengan penggunaan kalimat lebih halus, maka pertanyaan guru kepada peserta didik yang memberikan jawaban yang kurang tepat atau merasakan dihargai. Jadi kita sebagai guru, kita harus memberikan pertanyaan yang tepat. Nah, anak-anak itu yang sudah menjawab salah atau benar, Nah, selanjutnya saat memberikan penyuluhan verbal, guru harus mampu menyelesaikan dengan kondisi usia dan perkembangan bahasa peserta didik. Pengaruh yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah dasar akan berbeda dengan penyuluhan yang diberikan kepada anak yang usia sekolah menengah atau perguruan tinggi. Jadi kita guru harus tahu kita akan memberikan materi kepada anak-anak. Nah, kita akan bedakan di usia SD, anak-anak SD tidak sama dengan SMA, SMP, perguruan tinggi. Nah, kita akan belajar kepada anak-anak SD itu untuk mengenai materi yang dasar-dasar, agar anak didik atau anak peserta didik yang kita akan mengajar cepat mengerti. Kadang kalau kita mengajar di anak SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, dorang bisa mengerti cepat. Kalau kelas 1, 2 itu dorang jarang, ABC juga dorang belum kenal. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu cara mengajarnya bagaimana. Nah, kita akan lanjut dengan slide kedua. Contoh penguatan verbal.
Kata-kata seperti oke, benar, bagus sekali, tepat, tepat sekali, ya siap, mantap, dan sebagainya. Guru dapat memberikan penguatan berupa kata-kata atau kalimat singkat sehingga mudah dipahami. Jadi kita sebagai guru, kita mau kasih materi atau kalimat itu, kita harus kasih yang sesuai dengan anak-anak SD yang bisa baca dan bisa pahami. Jadi kita sebagai guru harus menguasai materi dan memahami anak SD ini dorang akan belajar begini-begini. Jadi kita sebagai guru itu penting sekali untuk menguasai verbal. Dan yang kedua, kalimat seperti jawaban benar sekali, saya senang dengan jawaban kalian. Jadi kita kasih pertanyaan. Nah, salah satu siswa menjawab, di jawaban salah. Tapi kita harus berikan pujian kepada mereka. Adik, kau punya jawaban benar sekali. Jawabanmu saya senang sekali karena kau sudah menjawab. Jawabannya salah, tapi kita guru itu harus menilai anak-anak supaya anak-anak SD itu bisa belajar lebih semangat lagi. Begitu. Jangan kita sebagai guru tuh untuk mau kasih jatuh dorang, tapi kita harus memberi kasih semangat, kasih pujian agar anak tersebut itu dia rajin. Ayah guru atau bapak guru dia terus menghargai saya. Jadi kita harus kasih motivasi kepada anak-anak itu lebih semangat, lebih hoki. Nah, selanjutnya pekerjaanmu sekali hari semakin bagus. Cara memberikan pekerjaan sangat teratur. Nah, anak SD itu dia mengerjakan soal. Soal itu dia maksudnya dia tidak terlalu pahami dan tidak terlalu jawabannya tidak terlalu tepat. Tapi kita harus memuji anak-anak. Kita memuji anak. Adik, ini jawabannya sangat benar, sangat tepat sekali. Jadi kita sebagai guru harus memberi semangat, memberi motivasi kepada dorang agar mereka bisa memahami. Nah, salah dorang kita bisa perbaikan. Guru harus mengenal materi dan menguasai materi begitu. Nah, kita akan lihat dengan slide yang berikut. Teknik pemberian penguatan yaitu secara verbal, non-verbal. Nah, teknik ada dua. Penguatan verbal merupakan cara yang dilakukan guru dalam pemberian penghargaan secara lisan. Yang kedua, pengaruh non-verbal dinyatakan merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penghargaan dengan bentuk nulisan seperti tulisan, simbol, bahan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, maupun pemberian sesuatu dan lain-lainnya. Nah, di sini kita sebagai guru kita harus tahu bahasa tubuh bagaimana, bahasa-bahasa yang sehari-hari yang orang bisa katakan. Kita bisa bedakan SMP, SMA, perguruan tinggi beda dengan bahasa tubuh. Nah, anak-anak SD itu masih usia remaja, masih kecil, belum tahu apa-apa. Jadi kita sebagai guru harus memahami dengan baik apa yang kita mau jelaskan, apa yang kita mau berikan kepada dorang. Nah, di sini saya ada baca penguatan verbal. Ada salah satu contoh. Misalnya bagus sekali, tepat sekali. Itu contoh penguatan verbal, yaitu merupakan pemberian non-verbal. Contoh penguatan non-verbal.
Misalnya, guru bertanya dalam kelas, "Siswa, apakah kalian bisa menjelaskan perbedaan?" Misalnya salah satu siswa menjawab pertanyaan adalah, yang saya ambil dari sini salah satu siswa adalah namanya Anin. Anin bertanya, "Saya ibu, verbal ekonomi dalam lingkup yang sempit, sedangkan ekonomi makro bebas, variabel-variabel ekonomi dalam lingkup ada bisa memberikan." Kemudian Hana menjawab, "Saya Bu, ekonomi mikro." Ya, ini ada salah satu siswa berdebat baku tanya, apakah jawaban dia benar atau salah. Nah, kita sebagai ibu guru atau bapak guru, kita harus pintar-pintar untuk menilai dorang. Apakah dia jawab salah atau benar. Nah, siswa yang tersebut ini jawab benar atau salah. Jadi kita harus memilih di antara dua itu. Apakah yang pertama dia jawab benar atau yang kedua dia jawab benar. Kita harus memberikan tepuk tangan, pujian terhadap mereka. Agar mereka juga jangan kita, dorang sudah jawab salah, kita sudah bilang, "Adik, kau punya jawaban tidak tepat, kau punya jawaban salah." Itu tidak mungkin kita sebagai guru berikan kepada ini. Kan dorang masih kecil-kecil, SD masih usia umur, masih di bawah umur. Jadi kita sebagai guru harus menilai dorang, memberikan motivasi kepada dorang. Kita harus memberikan pujian terhadap mereka, memberi semangat agar anak tersebut itu bisa memahami dan bisa belajar lebih lanjut lagi. Selanjutnya kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Cara-cara memberikan motivasi, memberikan penguatan terhadap siswa. Yang pertama, penguatan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, penguatan kepada kelompok siswa. Yang ketiga, menyerahkan dalam pemberian penguatan. Yang keempat, variasi dalam pemberian penguatan. Jadi yang cara penguatan ini, kita harus memberikan semangat terhadap mereka. Atau kita harus kasih pekerjaan rumah agar siswa atau peserta didik mereka bisa kerja di rumah. Atau kita sebagai guru harus tahu memberikan cara-cara agar anak-anak didik itu bisa semangat belajar, memotivasi mereka. Kita bisa berikan kelompok di antara 5 atau 4 orang agar anak-anak ini dorang bisa memahami dan bisa lebih semangat belajar lagi. Begitu. Selanjutnya kita akan lanjut lagi berikutnya. Dalam pemberian penghargaan memiliki arti tersendiri. Keterampilan memberikan penguatan merupakan respon terhadap situasi tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali tingkat laku tersebut. Jadi kita sebagai guru, kita harus menilai dorang tingkah laku mereka. Apakah anak tersebut ini punya tingkah laku bagaimana? Di rumah, dia datang di sekolah. Kita sebagai guru itu harus menilai satu persatu. Merespon orang, memberi motivasi terhadap mereka. Memberi semangat, memberi dorongan di antara mereka. Agar anak tersebut dia selalu semangat belajar. Dia akan memberi ibu guru, bapak guru, dia puji terhadap saya. Biarpun dia salah jawab, tapi dia sudah berani jawab. Berani buat tugas, berani buat pekerjaan. Itu yang kita sebagai guru itu harus menilai dorang. Apakah di jawaban ini, dia punya karakter ini. Dan kita harus memberi dorongan terhadap mereka.
Itu yang salah satu motivasi atau pengaruh pemberian penguatan verbal. Nah, di sini jadi hal itu penting sekolah dengan memberi penguatan akan peserta didik aktif lagi dalam pembelajaran dan akan lebih berpartisipasi sehingga kata harapan seorang guru tujuan pembelajaran akan tercapai. Jadi mereka harus semangat, kita sebagai guru memberikan motivasi, memberi semangat terhadap mereka, memberi dorongan agar anak tersebut itu bisa memahami dan bisa semangat belajar, terus maju dan terus maju. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian penguatan. Semangat dan antusiasi. Kebermaknaan. Jika guru bertanya terhadap peserta didik, menjawab, maka guru harus menjawab seperti bagus, tepat, oke. Menghindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan diberikan kepada pribadi atau kelompok siswa tertentu. Memberikan penguatan sehingga seseragaman mungkin. Variasi dalam pemberian penguatan verbal. Anggukan, senyuman, sentuhan, bagus, gerakan tangan. Jadi anak-anak SD itu bermacam-macam, dorang akan membuat gerakan tangan, bahasa tubuh, sentuhan. Jadi kita sebagai guru itu harus pintar-pintar memberikan sapa kepada mereka, memberi senyuman. Jadi menganalisis teknik, harga, klasifikasi, kemudian teori produktif, permitraan, penawaran, sedangkan ekonomi makro menganalisasi teknik dengan plasi penghargaan dan lain sebagainya. Jawaban yang benar, apakah kami ucapkan bisa kita cantumkan dalam ekonomi mikro, pembahasan pada lingkup yang sulit, misalnya teori produksi, penawaran, sedangkan ekonomi makro membebas ekonomi atau variabel, ekonomi dalam bentuk yang luas, misalnya pendapatan, yaitu contoh-contoh verbal, penggunaan kata-kata yang kedua. Penguatan verbal juga bisa menggunakan kalimat, misalnya dengan benar, benar sekali, saya senang dengan kau punya jawaban, pekerjaan kalian semakin bagus. Contoh-contoh banyak kali kita akan memberikan motivasi, kita akan memberi penguatan, pemberian. Contohnya pekerjaan yang dikatakan oleh Doni sangat bagus, itu contoh penguatan verbal. Bentuk kalimat, bagaimana anak-anak bisa mengerti penjelasan yang ibu guru jelaskan tadi, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan penguatan verbal, pemberian, memberikan motivasi terhadap anak. Kita lihat anak ini malas-malas, kita lihat, kita kasih tugas dalam kelas, nah kita akan lihat satu persatu. Anak ini dia malas-malas bikin tugas, ya teman-teman lain orang kerja, anak ini dia duduk diam sekalinya. Kita sebagai guru kita bisa lihat orang dari situ. Anak ini dia jalan begini, anak ini dia bikin begini. Kita bisa memberi motivasi terhadap mereka. Adik, kenapa kau sampai tidak belajar? Ada faktor apa yang mempengaruhi engkau? Guru harus pintar-pintar memberikan motivasi terhadap mereka. Contoh penguatan verbal.
Saat memberikan penguatan verbal, guru tentunya harus menyesuaikan diri dengan kondisi usia mereka. Perkembangan peserta didik atau siswa yang diajarkan dalam hal ini perlu dilakukan. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menyenangkan antara mengajar anak kalau siswa akan mendapatkan didik antara dengan siswa atau peserta didik tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tentu perkembangan bahasanya sangat berbeda. Ya, usianya juga sudah berbeda, kondisinya juga pasti berbeda. Pemberian penguatan verbal kepada para peserta didik yang melihat kondisi usia dan perkembangan dan bahasan yang melihat kondisi peserta didik. Dalam penguatan verbal ada beberapa hal yang harus dilihat dari sebagai seseorang guru. Misalnya, guru ketika memberi penguatan verbal, hindari kata-kata negatif. Jadi kita memberikan dorongan motivasi. Kita harus menghindari guru itu menghindari bahasa-bahasa negatif. Kita bilang, ini salah, adik tidak tepat, jawabannya salah. Itu tidak mungkin. Kita jangan menjatuhkan anak peserta didik atau seorang anak siswa. Malah kita harus mendorong, memberikan motivasi terhadap mereka, agar mereka juga serius dan semangat belajar. Nah, Bapak guru ini, Bu guru ini, dia mendorong saya. Dorang di rumah juga pasti senang, orang tuanya senang juga. Karena di sekolah kita memberikan dorongan, motivasi terhadap mereka itu lebih baik dari orang tua. Ada yang kadang-kadang orang tua tidak terlalu tekan untuk belajar, atau dorang cuma kasih biar saja. Kadang orang tua ada yang begitu, ada yang tidak. Nah, sekolah juga harus memberi yang pintar-pintar, menguasai dan memberikan dorongan terhadap mereka, agar salah satu siswa dia akan memberi semangat, dia akan belajar semangat, lebih maju lagi. Jangan kita tidak pernah bilang dorang bodoh, jawaban tidak benar, jawaban asal-asal. Misalnya, jangan sekali. Jangan kita menjatuhkan anak-anak murid, jangan menjatuhkan peserta didik. Kita harus memberi motivasi, dorongan terhadap mereka. Sekarang kita akan lanjut dengan slide berikutnya. Sangat memberikan penguatan verbal, guru harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, usia, perkembangan bahasa peserta didik. Penguatan dan diberikan pada anak usia sekolah dasar akan berbeda dengan penguatan yang diberikan kepada usia sekolah mengenai SMA, SMP, bahkan perguruan tinggi. Selanjutnya, saat memberikan penguatan verbal, guru harus mampu menyelesaikan dengan kondisi, usia, dan perkembangan bahasa peserta didik. Pengaruh yang diberikan pada anak usia sekolah dasar yang akan berbeda dengan penguatan yang diberikan kepada anak usia sekolah mengenai SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi akan berbeda sekali dengan yang anak usia. Jadi kita sebagai guru, kita harus memberikan motivasi, kita harus memberi bahasa tubuh. Jadi kita harus berpikir, guru itu pintar-pintar untuk menilai SD. Bahkan dari SD kelas 1 saja dorang tidak mengerti. ABC saja dorang kita masih bilang ABC. Dorang masih. Jadi kita sebagai guru itu pintar-pintar untuk memberi motivasi, untuk memberi dorongan terhadap mereka, agar mereka bisa memahami, bisa paham. Selanjutnya, di sini
Peran guru sangat penting sekali dalam pembelajaran. Memberikan penguatan verbal, guru mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, usia, perkembangan bahasa peserta didik. Penguatan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar yang akan berbeda dengan penguatan yang diberikan kepada anak usia sekolah mengenai SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi kita sebagai guru itu harus pintar memahami, pintar memberi dorongan terhadap mereka. Mungkin itu saja materi kita. Terima kasih.